Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa IHBS TV dimanapun antum berada, kembali di halaqah Al-Quran kita. Semoga ana antum dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembahasan program Tartila IHBS. Sebelumnya kita telah membaca atau talaqi, belajar bersama bagaimana baca Al-Quran di surah Al-Muddathir. Kita sebelumnya membaca dari ayat 1 sampai ayat 30 atau ayat 31 ya. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ayat 32 ya sampai ayat terakhir. Kita akan mulai dari ta'awuz kemudian basmalah. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, ana baca dulu dari awal kemudian sampai akhir. Kemudian nanti kita akan bedah suratnya dari ayat 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Taib, barakallahu fikum. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili idz adbar والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lihat dari ayat pertama dari surah Al-Muddathir, dari ayat 31 atau ayat 32 afwan, dari surah Al-Muddathir. Kita membaca Al-Quran di pertengahan surat,
maka tidak membaca basmalah ya. Maka cukup dengan baca ta'awuz saja. Kemudian langsung ke ayat berikutnya. Kecuali yang kita baca itu adalah awal surat, maka dibolehkan baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Entah itu di dalam salat maupun di luar salat. Taib, barakallahu fikum hayakumullah. Maka ketika di sini kalau di pertengahan maka kita tidak membaca basmalah, cukup dengan ta'awuz ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terlaknat ketika baca Al-Qur'an yaitu dengan ta'awuz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan saya baca, kemudian setelah saya baca ikutin. Angkat suaranya, enggak usah malu-malu. Begitulah kita kalau baca Al-Qur'an. Supaya apa? Apa yang kita baca kita dengar, apakah sudah tepat atau tidak. Kemudian berikutnya bagaimana guru membaca, kemudian coba kita ikutin. Begitu cara baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitu cara kita belajar Al-Qur'an, disebutkan dalam surah Al-Muddatsir, dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Begitulah talaqi, guru membaca, ikutin bacaannya. Tayyib, barakallahu fikum hayakumullah. Bisa diperhatikan, saya membaca ta'awuz kemudian ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan ta'awuz, angkat suaranya. 1, 2, 3. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjut ke ayat 32 dari surah Al-Muddatsir, lanjutan pembahasan sebelumnya. Kalla wal qamar. Nah, perhatikan di sini huruf terakhir dari ayat ini adalah ra sukun atau ra. Ketika waqaf maka huruf terakhir kita sukunkan. Jadi cara bacanya apa? Kalla wal qamar, bukan wal qamari, tapi kalla wal qamar. Ra-nya dibaca tebal. Masih ingat pembahasan sebelumnya? Ra dibaca tebal dalam keadaan dhammah fathah, kemudian tipis dalam keadaan kasrah. Dan tentu ada jabarannya. Lihat saya, ra, ru, ri, ri. Bagaimana kalau dalam keadaan sukun? Kita lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah fathah dan dhammah, maka ra sukunnya ditebalkan. Kalau dia kasrah, tipis. Contohnya seperti ini. Sebelumnya adalah fathah. Kalla wal qamar. Perhatikan, lihat saya. Kalla wal qamar. Nah, bukan kalla wal qamar. Qamar, tapi qamar. Nah, jadi ra-nya dibaca tebal. Tebal atau disebut apa? Tafkhim dalam ilmu tajwid. Ya. Ayat berikutnya, wal-laili idz adbar. Wal-laili idz adbar. Taib. Di sini ada ya sukun. Seringkali teman-teman membaca salah di sini, ya-nya dibaca sukun menjadi e. Wal-laili idza. Wal-laili idza. Yang benar adalah i. Wal-laili. Wal-laili idz adbar. Naam. Wal-laili idz adbar. Taib, ahsantum. Kemudian berikutnya, was-subhi idza asfar. Naam. Masih ingat pembahasan mad? Jadi pada hakikatnya bacaan panjang dibaca 2 harakat. Dia akan lebih dari 2 harakat kalau ada penyebabnya. Yaitu apa? Ada hamzah atau ada sukun. Di sini ada hamzah. Iza. Kenapa panjang za? Karena ada alif. Tapi lebih dari 2 harakat karena ada hamzah di depannya. Was-subhi iza asfar. Nah, huruf fa asfar. Ikutin saya. Fa
fi, fu, baf. Taib. Huruf fa ujung lisan ketemu bibir bawah. Fa ujung lisan, ujung lisan. Ujung gigi seri atas ketemu bibir bawah. Fa. Nah, fi, fu, baf. Taib. Fa. Nah. Was-subhi idza asfar. Nah. Innaha la ihdal kubar. Di sini masih ra tebal ya. Sekali lagi saya baca. Innaha la ihdal kubar. Di sini perhatikan sekali lagi. Huruf kasrah di hamzah. Huruf kasrah di hamzah. Innaha la'i, bukan la'ih. Sebagian baca innaha la'ih, bukan la'ih, tapi la'ihdal kubar. Bisa dibedakan? La'ihdal kubar, bukan. Tapi yang benar apa? La'ihdal kubar. Sekali lagi saya baca. Innaha la ihdal kubar. Taib, ahsantum. Silakan diikutin. 1, 2, 3. Naam, ahsantum, barakallahu fik. Kemudian berikutnya nadhiran lil bashar. Lihat saya, nadhiran lil bashar. Taib. Di sini teman-teman ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Sebagian teman-teman membaca panjang, nadhiran lil bashar, enggak panjang. Memang benar, bukan nadhiran, udah benar, nadhiral. Nadhiral, ya benar. Tapi dipanjangin, ini yang salah. Nadhiran lil bashar, bukan. Tapi yang benar apa? Nadhiran lil bashar. Silakan. Nadhiran lil bashar. Taib, ahsantum, hayakumullah. Berikutnya liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Nah, di sini ambil napasnya, ada nun sukun bertemu dengan sya, kemudian ada nun mati bertemu dengan kaf. Begitu juga nun mati bertemu dengan ya. Ini semua dibaca panjang. Coba dilihat di papan tulis ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum. Ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, liman sya, biasanya ada ininya. Aminkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala liman sya. Di kalimat liman sya yang ini, kata liman sya, kita perhatikan huruf sya. Huruf sya nih, sya, shi, shu. Huruf sya tempat keluarnya adalah tengah lisan ketemu langit-langit. Ini tengah lisan, ini anggap lisan tangan saya.
Ini ujung lisan, tengah lisan, pangkal lisan. Nah, tengah lisan ini ketemu langit-langit. Ketika mengucap huruf sya, coba lihat saya, sya. Rasakan bahwa tengah lisan antum sudah berada di langit-langit. Tengah lisan, bukan ujung, tapi tengah. Sya, shi, shu, bash. Baik, bagus. Nah, ketika ada nun sukun bertemu dengan sya, suara nun menjadi samar. Suaranya liman seharusnya, jelas suara n-nya, suara nunnya jelas. Liman, sya itu yang namanya jelas. Tapi di sini nggak boleh jelas, harus samar atau disebut dalam pembahasan kita sebelumnya apa? Ikhfa, sahih. Cara bacanya apa? Samarnya mengarah ke tempat keluar huruf sya, yaitu tengah lisan ketemu langit-langit. Ketika menyamarkannya itu, posisi lisan kita ada di posisi sya. Liman sya. Kesalahan orang baca apa? Liman sa. Dia mirip seperti ang, bukan ang. Tapi yang benar liman sya. Cara bacanya apa? Ketika ikhfa menyamarkan huruf nun, posisi lisan kita atau posisinya adalah di tempat keluar huruf sya. Tengah lisan ketemu langit-langit. Liman sya, posisi lisan yaitu tengah lisan ke langit-langit dan ditahan 2 harakat. Liman sya'a minkum. Silakan dicoba. Liman sya'a. Seperti itu ya. Berikutnya di sini juga sama. Ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Naam. Sekali lagi, coba dibaca sini. Sya, shi, su. Taib. Liman sya'a minkum. Nah, sebelumnya kita bahas bahwa ini sya sebenarnya 2 harokat, tapi karena ada alif, ada hamzah, maaf, maka dibaca 5 harokat. Biasanya dalam Al-Quran ada dikasih alis atau kayak apa? Kayak bendera, alis atau bendera. Barakallahu fikum hayakumullah. Kita lihat ke ayat berikutnya ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Nah, di sini perhatikan kullu nafsin. Jadi seharusnya tanwin di sini. Tapi teman-teman yang ada Al-Qur'an Mushaf Madinah biasanya dia harokatnya kasrah tapi di sisinya ada mim kecil. Menunjukkan apa? Suara seharusnya kullu nafsin, suara tanwin berubah menjadi mim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Mulutnya dirapatin. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Taib. Di sini saya sedikit memurajaah kembali huruf ta. Huruf ta itu ada suara hamasnya, suara desis lah kalau bahasa kita. Ta, ti, tu, bat. Coba diikutin. Ta, bukan ta, ti, tapi ta, ta, ti, tu, bat, kasabat. Lihat cara saya baca, kemudian usahakan ikutin. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Taib, ahsantum. Illa ashabal yamin. Perhatikan di sini huruf sa sukun. Cara baca huruf sa, perhatikan
Sa sukun itu ujung lisan ketemu gigi seri bawah. Sa atau dinding gigi seri bawah. Sa bukan so, bukan so, sui, bukan sui, tapi si. Lihat saya, si, su, so, si, su, bas. Di sini perhatikan. Illa ashabal yamin. Bukan illa os. Bukan illa ashabal yamin. Taib. Silakan ikutin. 1, 2, 3. Naam, barakallahu fikum. Diangkat suaranya. Kalau kita baca Al-Quran gak boleh ada rasa malu. La yata'allamani isnani. 2 orang yang tak akan belajar, yang tidak akan belajar. Yang pertama min mustahyin wa min mustadbirin. Dari orang yang malu ketika belajar. Malu memang ada tempatnya. Dalam hal-hal buruk itu wajar kita malu. Malu kita melakukan pencurian, malu kita dusta, malu kita harus malu kepada Allah. Karena Allah Maha melihat. Tapi kalau dalam urusan yang benar, belajar dan perbuatan-perbuatan baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu dalam hal yang hak, yang benar. Tentu belajar Al-Qur'an bukan kebatilan, ini pasti kebenaran. Taib, barakallahu fikum. Ayat berikutnya ayat 40. Fi jannati yatasaalun. Naam. Silakan. Taib, bagus. Insyaallah taala di sini mudah ya. Ayat berikutnya anil mujarimin. Anil mujarimin. Nah, di sini ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5 ya, ba, jim, dal, ta sama qaf. Atau disingkat baju di toko yang sering ya. Ba, jim, dal, ta, qaf. La uqsimu bihadzal balad wa tawasaw bil haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Itu qalqalah. Di sini juga was-samaa'i dzatil buruj. Naam. Was-samaa'i wat-tariq. Baik, di sini anil ada jim di situ, bukan anil mujrimin. Ada sebagian baca seperti huruf C, anil mujrimin. Bukan C tapi J, tapi J yang diqalqalah. Anil mujrimin. Naam, ahsantum. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Taib. Di sini enggak usah dipanjangin, huruf mim mati bertemu dengan fa. Ma salakakum fi saqar. Salah. Bukan salakakum, tapi ma salakakum fi saqar. Naam. Ma salakakum fi saqar. Taib. Jadi kalau ada mim mati tidak panjang, kecuali di 2 huruf saja. Mim mati bertemu dengan mim, sama satu mim mati bertemu dengan ba saja. Tapi kalau bertemu dengan fa tidak, enggak panjang. Kum fi saqar. Hanya mim mati bertemu dengan mim atau mim mati bertemu dengan ba. Taib, ahsantum. Lanjut. Qalu lam naku minal musallin. Silakan. 1, 2, 3. Qalu lam naku minal musallin. Taib.
Walam naku nut'imul miskin. Di sini ada beberapa teman-teman atau pemula yang baca Al-Quran ini salah membaca, bahkan yang udah terbiasa ngaji juga kadang sering salah. Di sini huruf ta seringkali ada rasa malu untuk memunculkan qalqalah atau ada keraguan. Kita qalqalah enggak di sini? Iya, qalqalah. Walam naku kemudian yang berikutnya nut'imul miskin. Sinnya dialirin. Miskin bukan miskin. Jadi seharusnya tempat qalqalah tidak diqalqalahkan. Kemudian yang kedua seharusnya tidak qalqalah jadi qalqalah. Ini sebagian kesalahan. Walam naku nut'imul miskin. Naam, ahsantum. Berikutnya wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Taib, barakallahu fikum. Ini murajaah lagi. Ada beberapa huruf isti'la ya, huruf yang dibaca tebal. Dan ada beberapa huruf yang dibaca tebal lumayan tebal atau disebut dengan itbaq. Nah, di antara huruf itbaq yang dibaca tebal adalah sada, kemudian kha, ga, kha ga ya, kha dan ga, sa sama dha, sada sama ta ya, ta dan qa. Baik, barakallahu fikum. Huruf isti'la itu mada sa, dha, kha, ga, itu disebut dengan huruf isti'la. Ada suara yang sedikit memonyong ketika mengucapkannya, tapi bukan monyong sebenarnya. Tapi suara tebal bahasa kita, ya. Nah, di sini wa kunna nakhuddu ma'al khaidin. Sebagian teman-teman tidak bisa membedakan antara huruf dal dan dha. Baik, coba lihat di papan tulis. Ini saya hapus ya, atau oke, bawahnya boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nakhudu ma'al khaidin. Oke. Wa kunna ya. Nakhudu. Nah, ini dha sama kha. Ada huruf kha sama huruf dha. Baik, perhatikan. Ada sebagian ini kalau kha insyaallah aman. Kha, khi, khu, bah. Tapi dha, nah, ketika berharokat dhammah, nih huruf dha ketika dhammah, nah kayak gini. Sering dibaca kayak huruf dal, du. Tapi yang benar du. Kemudian ketika huruf kasrah, di, dibaca apa? Di. Sisi lisan ketemu gigi geraham atas. Ya, sisi lisan di, du. Nah, cara bacanya wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Idin. Idin. Ada sisi lisan ketemu gigi geraham atas. Bukan huruf dal. Kalau dal ujung lisan ketemu dengan apa? Gusi gigi seri atas. Da, di, du, bada. Kalau dal, yang dal itu kayak gini. Ini huruf da, da, di, du, bada. Da, di, ujung lisan ketemu dengan gusi gigi seri atas. Tapi kalau huruf dha, sisi lisan ketemu gigi geraham atas. Dha, di, du, bad.
Taib, ahsantum. Sekali lagi saya baca. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bisa dilihat? Coba diikutin. 1, 2, 3. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Taib, kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Naam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Saya ingat sekali lagi, huruf nun yang bertasydid harus dibaca lebih dari 1 harakat, 2 harakat atau 4 harakat. Boleh. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ahsantum. Barakallahu fikum. Hatta atanal yaqin. Bagus. Berikutnya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, ini sekali lagi saya akan ulas sedikit. Bisa dilihat di papan tulis, ya. Ini sedikit. Ini saya hapus ya. Antum bisa screenshot. Saya ingin membahas sedikit masalah ikhfa ini. Ini banyak yang bertanya, ikhfa yang benar bagaimana? Ya. Sama seperti tadi, ya, ya liman syaa minkum tadi. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tapi kalau dalam Al-Quran bukan begini. Itu bahasa Arab ya. Ya, syafa'. Jadi biasanya di sini kasih a. Syafi'in. Syafa'ah. Nah. Fama tanfa'uhum. Nah, di sini ada nun sukun mati bertemu dengan apa? Fa. Huruf fa fi fu baf. Nah, fa, masih ingat? Gigi seri atas ketemu bibir bawah. Fa, fi, fu. Tapi kalau ada nun sukun, huruf nun bukan dibaca dengan samar, tapi dibaca dengan bukan dibaca dengan jelas, tapi dibaca dengan samar. Fama tanfa. Lihat saya. Jadi ketika menyamarkan huruf nun, itu posisi lisan lagi-lagi ke huruf setelahnya, huruf fa. Di mana posisi tempat keluar huruf fa? Gigi seri atas ketemu bibir bawah. Fa, fa, fi, fu, baf. Naam. Fama tanfa. Fama tanfa'uhum. Seperti itu. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Taib, ahsantum. Barakallahu fikum. Jadi menyamarkan huruf nun bukan fama tanfa'uhum. Sebagian teman-teman baca fama ang. Dan ini yang benar adalah fama tanfa'uhum. Taib, ahsantum. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Naam. Silakan. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Taib, ahsantum.
Ka'annahum humurum mustanfirah. Sama ya. Di sini huruf nun bertemu dengan fa, kemudian huruf sin, perhatikan. Ketika sukun mustanfirah. Nah, ini sedikit aja ya, sedikit untuk memberitahukan, tapi nanti tentu akan lebih jelasnya dipraktekkan. Perhatikan cara baca bukan mustanfirah, bukan seperti huruf shad. Ka'annahum humurum mustanfirah, itu salah. Yang benar lihat saya. Mustanfirah. Taib. Sekali lagi saya baca. Ka'annahum humurum mustanfirah. Naam. Sama juga yang tadi ya. Farrat min qaswarah. Silakan huruf sin, lihat. Sekali lagi dialirin suaranya, bukan qalqalah. Farrat min qaswarah. Taib, ahsantum. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Ya. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Silakan angkat suaranya, ambil napas dulu supaya apa? Sampai napas kita di akhir ayat. Memang di sini agak panjang dikit, tapi sebetulnya biasa ini kalau dibandingkan di ayat-ayat Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya. Taib, silakan. 1, 2, 3. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Taib. Kita lanjut. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Nah, di sini akhirah, khirah, bukan akhirah. Ada sebagian baca lebih parah lagi pakai akhirah, akhirah, bukan akhirah, khi. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Taib. Berikutnya, kalla innahu tazkirah. Huruf za, lihat saya, za, zi, zu, baz. Dialirin suaranya ketika sukun. Tazkirah, bukan tazkirah. Ini yang salah. Kalla innahu tazkirah. Faman syaa'a dzakarah. Taib. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Naam. Di sini tadi udah kita bahas ya. Silakan diikutin. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Naam. Huwa ahlut taqwa. Naam. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Taib. Silakan 1, 2, 3. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, di sini huruf gha, cara bacanya gha, ghi, gu, bag. Taib sedikit aja ya. Terakhir. Huruf gha, lihat. Ini huruf gha, ghi, gu, bag. Gha, ghi, gu, bag. Gha.
huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Maghfirah, maghfirah. Gha, bag. Ada gargarah namanya ya. Ada suara gargarah namanya. Seperti huruf ha, bahbaha. Ha, hi, hu, bah. Tapi kalau huruf gha bukan kayak gojek ya. Go, gojek bukan go tapi gajek. Gha. Bag. Ahlul maghfirah. Taib, ahsantum. Kita sampai di sini dulu pembahasan kita. Barakallahu fikum hayakumullah. Nasihat buat saya dan buat teman-teman sekalian penuntut ilmu dan yang belajar Al-Qur'an, ya, niatkan belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara niat yang benar adalah kita belajar untuk menghilangkan kejahilan diri kita. Apa yang salah di kita, itulah yang kita hilangkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu tidak ada yang sebanding dengannya sesuatu pun. Liman sahhat niyatuh, kalau niatnya benar. Pakai fatasihun niyah. Para sahabat muridnya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, bagaimana niat menjadi benar?" Antanwi, yani rafa'al jahl an nafsika wa an ghairik. Engkau niatkan ketika belajar, kita belajar betul-betul untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Kalau kita belum masih jahil cara baca Al-Quran, kita niatkan supaya tidak jahil. Kemudian mampu mengajarkan ke orang lain, minimal kepada istri, suami, anak-anak kita dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, dan apa yang salah dari saya itu murni karena kekhilafan dan kejahilan saya. Semoga Allah mengampuni saya dan antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.